Oke, keuntungannya kita udah ada dari 20 tahun yang lalu itu salah satunya ya keuntungannya jadi pelopor gitu ya. Itu apa ya, lebih mudah dicari sama media gitu ya. Jadi setiap kali media, jadi ibaratnya apa ya, kayak media darling kali ya dulu tuh ya. Jadi ini sesuatu yang unik nih gitu kan, apalagi media-media muslim itu dulu banyak kan ya. Di tahun itu tuh aku ingat banget ya, pertama kali kita diliput sama majalah Amanah. Tahun dulu tuh ada majalah muslim untuk pengantin, namanya Amanah, itu gede banget gitu ya, dan itu dia langsung ngeliput kita. Begitu yang pertama kali deh, aku nggak bakalan pernah lupa, baru berapa bulan kita berdiri langsung diliput gitu ya. Kemudian gara-gara diliput majalah ini, kita jadi diliput juga majalah Umi. Dulu ada tuh gede banget ya, kayak kalau yang itu kayak Kartini tapi muslimnya gitu ya. Majalah Umi itu juga langsung jadi booming, diliput sama koran Republika, sama banyak deh ya media-media Islami, tapi kemudian sama media-media umum juga kita jadi diliput karena dianggap sesuatu yang wow, apaan nih, sesuatu yang baru gitu kan. Konsep bisnis itu akhirnya juga diliput sama media bisnis, Gatra, Kontan, SWA, jadi banyak deh diliput. Jadi kalau menurut aku yang salah satu yang membuat kita itu jadi kayak dikenal, diketahui banyak gitu ya, itu karena medianya. Jadi kalau yang bikin apa ya, momentumnya itu sebenarnya dari liputan media. Apalagi kalau bulan Ramadan, TV dulu kan masih orang nonton TV ya, stasiun TV semua banyak rata-rata ngeliput bisnis-bisnis yang Islami, suasana Islami, jalan-jalan, travel ke Turki kemana gitu kan. Salah satunya juga ke Salam Muslimah, itu yang bikin kita jadi apa ya, karena di cover sama media, jadi apa ya namanya ya, exposure-nya jadi lebih luas. Kalau sampai buka cabang ya itu akhirnya banyak yang tahu, oh ada ya Salam Muslimah, banyak yang datang waktu itu walaupun kita baru ada satu di Depok, tapi dari Bekasi, dari Tangerang, mereka bela-belain datang ke tempat kita. Kenapa? Karena mereka memang kesulitan gitu kan, untuk potong rambut aja susah banget mbak gitu, yang buat facial boro-boro deh, buat masas gitu. Kalau sekarang kan kita mau masas gampang banget ya, tinggal panggil gitu. Kalau zaman dulu kebayang nggak, mau badan udah pegel-pegel banget tapi mau pijit kemana gitu. Makanya bela-belain adanya di Depok, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Cilengsi, aku inget banget gitu ya, Bintaro gitu kan, mereka datang gitu loh. Karena ya nggak apa-apa deh jauh, tapi bisa gunting rambut, bisa ngecat rambut, bisa masas. Nah dari situ sih bikin aku semangat ya, bahwa oh iya ya, aku bener nih, aku nggak salah. Awalnya ragu-ragu, ternyata bener kan. Ada orang yang punya kebutuhan yang sama kayak aku. Ada orang-orang yang emang kepengen banget relax, kepengen banget apa ya, me time. Akhirnya ya udah makin semangat. Nah dari situ orang-orang ngajak kerjasama, atau yang dia dulu kuliah di UI, biasa waktu masa jadi mahasiswi dia biasa treatment, terus pas balik lagi ke daerah asalnya, oh gue jadi nggak pernah perawatan badan gitu kan. Pas udah kerja, udah menikah, punya anak, akhirnya dia nawarin kayak kerjasama, gimana sih caranya kalau kita bisa punya salon yang sama, kita bikin muslimah juga. Dari situ sih akhirnya kita selain dari akunya juga buka cabang, kita juga ekspansi bisnisnya dengan kemitraan kayak gitu, atau ya umumnya dikenalnya franchise gitu. Nomor satu itu dari leadernya ya, dari ownernya dulu gitu ya. Ownernya punya visinya kemana, bisnis ini mau dibawa kemana gitu kan ya. Jujur aku sendiri juga kayak bertumbuh dan berkembang sama bisnis ini gitu ya. Yang awalnya aku bilang ya udahlah ya, yang penting aku bisa gunting rambut sendiri gitu kan. Yang penting aku nggak perlu susah-susah lagi cari salon, cuman berangkat dari kebutuhan. Nggak ada tuh dulu visi mau begini, mau akan seperti ini, nggak ada gitu kan. Tapi pada udah
terlanjur kecemplung, makin dari situ makin ngerasa oh iya ya sebenarnya ini bisa juga ya. Dulu aku berkarir gitu ya, oh ini bisa jadi next karir aku nih, berhenti dari pekerjaan aku, fokus di bisnis ini gitu kan. Akhirnya kesampaian, berhenti, kemudian ngejalanin bisnis ini. Udah ngejalanin bisnis ini kok begini aja ya, udah ngerasain. Jadi terus gitu ya, nggak langsung dari awal aku kepengen membawa Muslimah Salon ke kancah dunia persalonan internasional. Itu nggak ada keinginan jauh ke sana. Tapi begitu aku terjun, kecemplung, terlanjur basah, ngadepin banyak masalah, kita belajar, kita ibaratnya bukan sekolah ya, ikut seminar, workshop gitu ya, baca-baca bukunya. Akhirnya aku juga bertumbuh. Dari situ aku juga berkembang sebagai individu. Akhirnya visinya si salon ini juga yang awalnya sekedar salon untuk para muslimah, untuk melakukan perawatan kecantikan, jadi berkembang juga, jadi kepengen jadi pengen memberikan manfaat sebanyak-banyaknya juga. Tuh, juga kepengen, jadi visi kita juga yang sekarang ini membawa salon muslimah Indonesia tuh pengen dijadikan kiblatnya untuk salon muslimah gitu loh. Jadi kalau fashion itu ada di misalnya di mana, di Milan, di Paris gitu ya, tapi untuk salon muslimah aku pengen kiblatnya tuh di Indonesia, di Jakarta. Karena aku kalau ditanya ya dulu mah ya pokoknya kuncinya bisnis salon lu mesti punya kuncinya adalah di SDM. Kalau lu bisa rekrut SDM banyak, bagus, lu bisa deh buka di mana-mana. Tapi makin kesini ternyata aku berpikir ya ini semua terletakkan dari leadernya juga sih. Dia kan yang menentukan ini bisnisnya akan dibawa kemana. Tuh. Program-program pastinya selalu berangkat dari maunya si customer tuh apa. Selalu dari situ dulu. Karena apa? Karena at the end yang akan menikmati, yang akan merasakan, yang akan ibaratnya ngebeli atau apa itu kan dari customernya ya. Jadi selalu berpikirnya itu kita nyari apa sih yang lagi happening di customer kita, di para muslimah nih concernnya apa sih, itu yang kita jadikan acuan untuk bikin program-program ke depan, program marketing. Karena kalau bicara program ada program tahunan, ada juga program bulanan gitu, dan kita juga selalu ngajak juga dari customer nanya, atau kita ada grup juga yang untuk customer loyal kita, mereka apa sih yang diinginkan, apa yang mereka harapkan, apa sih yang mereka harapkan tapi nggak dapet dari kita, itu yang biasanya kita suka tanya. Dari situ baru kita turunin ke bentuk program-program. Beauty, nah ini juga challenging ya kalau di muslimah, kita bisnisnya kecantikan, beauty bisnis gitu ya, tapi beauty bisnisnya marketnya adalah muslimah gitu ya. Itu benar-benar buat kita tuh challenging banget. Kenapa? Kalau kita bicara beauty yang pada umumnya ya, yang rambutnya terawat, rambutnya panjang, terawat, kulitnya putih, mulus, kinclong, apapun itu. Tapi begitu di muslimah, itu kan nggak bisa ditampilkan ya, nggak bisa ditonjolkan gitu loh. Jadi kebayang nggak sih kita bisnis salon muslimah, kalau di industri lain ya atau di salon-salon lain kan dia menampilkan gimana customernya puas lagi di treatment, gimana hasil before and afternya. Di kita kan nggak bisa kita tampilkan gitu ya, nggak bisa kita tonjolkan, padahal kita bisnisnya beauty gitu ya. Jadi aku mikir gitu ya, sebenarnya beauty-nya si muslimahnya apa gitu, sampai kita cari kenapa sih dia mau datang ke salon kita gitu kan. Banyak juga yang nanya, kenapa sih ada salon muslimah segala, emang rambutnya kelihatan gitu kan ya, emang kulit mulusnya kan kalau kita lihat iklan sampo, iklan itu pasti menampilkan gitu ya, emang kelihatan kan nggak ada yang kelihatan gitu ya. Sampai akhirnya kita juga cari gitu ya, buat aku sendiri gitu ya, beauty itu gimana sih kita bisa menampilkan
kecantikan kita itu yang bukan untuk orang lain, tapi yang bisa ngebuat kita tuh lebih bersyukur lagi gitu loh. Jadi gini, kecantikan itu bukan, kalau kita kecantikan itu cuman pengen ditonjolkan, cantik untuk orang lain, cantik untuk dilihat orang banyak, apalagi kan dengan adanya sosial media, narsisme gitu ya, cantik supaya dilihat, dipuji, di like gitu kan ya. Itu masih tatanan yang paling rendah gitu loh. Tapi gimana kita ngajak para muslimah gitu ya naik level kecantik yang berikutnya gitu loh, cantik rasa kecantikan yang bisa justru membuat kita jauh lebih bersyukur gitu loh, merasa kita lebih nyaman, kita bisa lebih bersyukur, kita bisa lebih produktif gitu ya. Gimana rambut yang terawat itu bisa bikin kita ngerasa lebih feel happy ya pada saat kita ngaca, walaupun kita doang yang ngelihat itu udah cukup gitu loh. Gila ya, rambutnya terawat atau kulit kita mulus, kulit kita kinclong, kita yang menikmati, nggak perlu kita tontonkan, atau nggak perlu juga pujian dari orang lain, likes dari orang lain, tapi untuk kita sendiri aja udah yang kayak alhamdulillah gitu ya, makasih ya Allah, terus kita lebih positif. Nggak apa-apa, nggak ada yang ngeliat, tapi coba deh kalau rambut kamu terawat, sehat, lebat, terus warnanya juga sesuai dengan karakter yang kamu mau warna merah, warna ungu, warna apapun, kamunya enjoy, menikmati, orang lain nggak tahu pun gitu ya, kan cukup gimana sih kamu ya, kita seneng aja itu udah cukup loh gitu loh. Beda dengan kita selalu berusaha untuk tampil hebat, tampil cantik untuk orang lain. Sebenarnya sih di sini ada yang irisan gitu ya, kayak yang beririsan itu adalah kebutuhan untuk yang lebih ke fungsional sebagai salon gitu ya, tempat untuk perawatan rambut gitu kan, itu memang beririsan. Sama ya, mereka pengen punya rambut yang sehat, punya model rambut yang mungkin up to date, warna rambut yang bagus, rambut yang terawat gitu ya, mungkin sama wajah, kulit yang terawat, itu ada irisannya di situ. Tapi yang lebih spesifik lagi di marketnya muslimah adalah itu ya, market muslim gitu kan. Selain mereka pengen perawatan tubuh dan rambut, mereka juga pengen menjalankan nilai-nilai islaminya. Salah satunya kalau muslimah itu kan udah jelas ya, tidak bisa menampilkan aurat, jadi tidak bisa perawatan di tempat yang ada laki-lakinya gitu kan. Itu udah satu. Yang kedua juga awareness halal, awarenessnya kesadaran akan penggunaan produk-produk halal itu kan udah sangat-sangat tinggi gitu kan, apalagi di generasi milenial dulu kesadarannya itu udah tinggi. Yang ketiga juga mungkin ini ya, orang pengen datang ke salon muslimah, walaupun di salon wanita juga nggak ada laki-laki, dia pengen dapat feel islaminya gitu loh, dia pengen dapat sesuatu yang benar-benar gue melakukan perawatan tapi juga ibadah yang kayak gitu. Jadi makanya di salah satu yang di kita itu dengan nama muslimah itu aku juga bertanggung jawab ya untuk memberikan juga experience gitu kan, bahwa dia di satu tempat yang bisa memberikan, yang ngejalanin nilai-nilai Islaminya. Misalnya di sini itu setiap kali mau perawatan selalu kita ajak customer kita untuk sama-sama membaca basmalah gitu loh, bismillah, diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Niatnya sih bukan kayak anak kecil suruh baca doa yuk gitu ya sama-sama, enggak, tapi untuk sebelum kita memulai sesuatu kita libatin Allah yuk gitu loh dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Terus sesudah treatment gitu ya, kita tuh pengen kayak ngajakin apapun upaya atau usaha yang kita lakukan selalu ditutup dengan rasa syukur gitu loh, alhamdulillah apapun hasilnya gitu loh. Itu kenapa kita selalu ngajak memulai dengan bismillah, mengakhiri dengan hamdalah gitu ya. Mungkin itu juga kita nggak pernah lagi kan di usia kita gini diajari baca doa, suruh nginget Allah, terus bersyukur. Itu kan udah nggak ada momen-momen itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, at least pada saat dia di sini dia dapet momen itu.